Pasca pertemuan ulama 212 dengan Presiden Jokowi muncul berbagai pandangan yang menganggap bahwa pertemuan ini merupakan bentuk manuver Presiden untuk berebut hati kelompok 212. Kendati belum bisa terlihat jelas adanya pengalihan dukungan, namun bibit perpecahan di tubuh PA 212 sedikit-sedikit mulai terlihat. Sementara itu dua partai yang dikenal dekat dengan kelompok 212, yakni Gerindra dan PKS, merasa tetap optimistis dukungan kelompok ini akan tetap konsisten kepada mereka. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ulama alumni 212 dianggap sebagian pihak sebagai salah satu manuver Jokowi untuk merebut hati sebagian kelompok muslim yang selama ini dikenal sebagai penentang kuat dirinya. Kendati membantah ada pembicaraan politik, pertemuan ini memang menimbulkan kesan politik yang tajam. Nah, kemarin dalam pertemuan itu kita sampaikan fakta tentang bahwa kriminalisasi itu ada, ya. Sampai di situ aja, ya, kita tidak tahu yang buat kebijakan itu siapa. Yang pasti kita minta kepada Presiden agar kebijakan kriminalisasi itu dihentikan. Tidak berbicara tentang dukung-mendukung, tentang perpolitikan dalam hal ini. Pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan ulama 212, belum terlihat adanya pengalihan dukungan politik kepada Jokowi, namun bibit perpecahan mulai muncul. Pengacara Rizik Syihab yang juga salah satu pembina PA 212, Kapitra Ampera, menyesalkan sikap persaudaraan alumni 212 yang dinilai terlalu emosional dalam merespon terkuaknya pertemuan dengan Presiden Jokowi. Itu ada serangan kepada presiden yang dituduh tidak bisa terima kasih, presiden yang merasa dikhianati, bocorin ini pertemuan yang attacks to personal gitu loh, ya. Kan bawahannya juga enggak enak jadinya. Coba ketika dia dibalas dengan konferensi pers, ya, yang begitu emosional, dia menyerang segala macam, semua buyar. 2 jam kebaikan, pertemuan dalam kebaikan itu sebagai suatu jembatan finalisasi jadi hancur. Meskipun bibit perpecahan mulai tampak, dua partai yang selama ini dikenal dekat dengan kelompok 212, Gerindra dan PKS merasa percaya diri, dukungan ulama dan massa 212 tidak akan berpindah ke Jokowi pasca pertemuan di Istana Bogor. Ya, saya nggak tahu ya, itu mungkin namanya usaha kan untuk mendapatkan dukungan dari mana-mana. Tapi ya mungkin agak sedikit terlambat sih. Ya. Harusnya dari dulu-dulu dong gitu ya, jangan mau pemilu baru kemudian mendekati dan kemudian berusaha untuk meyakinkan. Ini gitu. ancaman buat Gerindra nggak sih Bang untuk mengurus suara Pak Yang Prabowo? enggak lah. Saya kira mereka sudah tahu di mana posisinya dan menurut saya yang terkait dengan pertemuan itu kan mempertanyakan, itu yang saya baca informasinya ya. Begitupun dengan Ketua DPP PKS, Mardani Alisera, seperti dikutip dari koran Tempo yang mengimbau kelompok 212 tidak boleh mudah terpengaruh oleh manuver kubu Jokowi untuk kepentingan politik sesaat. Mardani juga meminta agar ulama 212 tidak mudah dimanfaatkan. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Pasca pertemuan Presiden Jokowi dengan kelompok ulama 212, kemudian banyak wacana yang beredar. Kali ini kita akan bicara mengenai wacana berebut kue politik 212 di tahun politik. Nah, kita akan membahasnya malam hari ini bersama Mas Arief Poyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Terima kasih Mas Arief sudah datang. Kemudian ada Profesor A.S. Hikam, analis politik senior. Terima kasih Prof. Hikam. Sebelum ke Mas Arief, saya mau nanya ke Prof. Hikam dulu. Menurut Anda, ini menurut Anda pasca pertemuan itu, Anda lihat kelompok 212 lewat ulamanya yang kemudian bertemu dengan Presiden Jokowi, ini ada yang mencoba atau ada perebutan kue ini nggak? Pengaruh kue dan juga kelompok ini untuk bisa tidak hanya di kelompok Mas Arief dan kawan-kawan aja, bolehlah sedikit ke kelompoknya Presiden Jokowi. Anda lihat ada upaya manuver itu? Kalau saya melihatnya bukan soal berebut kue ya Mas ya, tapi semacam manuver dari berbagai pihak termasuk 212, Pak Jokowi maupun dari kubu Pak Prabowo, bagaimana agar kekuatan real yang namanya 212 ini ya bisa diajak untuk saling mendukung begitu. Nah, siapa yang akan beruntung nanti pada akhirnya kan ini masih sangat cair. Oleh karena itu kalau 212 dianggap sebagai satu
kue besar yang diperebutkan itu saya kira kita belum bisa terlalu jauh ke sana karena informasi yang masuk juga misalnya pertemuan Pak Jokowi dengan PA 212 itu kan ada yang mengatakan Pak Jokowi yang mempunyai hajat atau punya kehendak, ada juga yang mengatakan itu inisiatif dari 212. Tapi kalau saya sebagai pengamat politik, itu fakta itu menunjukkan bahwa orang tidak boleh mengabaikan kekuatan real yang dimiliki oleh 212. Anda lihat ini kekuatan real yang kemudian cukup patut diperhitungkan. Ya, perkara bahwa 212 juga mengalami perpecahan, itu justru juga menunjukkan bahwa 212 ini memang sesuatu kekuatan yang sangat yang perlu untuk diperhatikan. Tapi Anda lihat Presiden dengan secara sadar bahwa menganggap kalau tadi Anda mengatakan bahwa secara faktual memang ini adalah kekuatan politik yang real yang cukup patut diperhitungkan dan Anda lihat Presiden sudah mulai melirik ke arah sana untuk kemudian mengelus-ngelus gitu. Kalau kita lihat kan selama ini Presiden setiap minggu bertemu dengan ulama-ulama banyak sekali kecuali ulama 212 yang kemudian baru ketemu gitu misalnya. Anda melihat ini dengan langkah yang kelihatan sekali bahwa ini mencoba untuk agak ditarik gitu. Kalau saya melihatnya justru kedatangan atau pertemuan itu menunjukkan ada semacam pengakuan ya dari istana bahwa ini adalah satu kubu kelompok Islam yang perlu diperhatikan. Bahwa dengan NU, dengan Muhammadiyah dan lain-lain Pak Jokowi sudah sering itu iya, tetapi faktanya juga harus dilihat bahwa kelompok 212 ini pernah menjadi kelompok oposisi yang sangat serius pada kasus Pilkada DKI 2017 dan sampai sekarang itu memang masih terus menjadi salah satu rival. Sementara kepentingan dari 212 itu sebetulnya juga simpel saja, Mas. Bagaimana supaya Habib Rizik itu bisa kembali ke Indonesia tanpa terbebani oleh masalah hukum. Nah, inilah yang barangkali akan... Anda yakin hanya itu kepentingannya? Yang paling besar itu. Karena kalau kita lihat tadi bahkan PKS pun mengatakan agar supaya Habib Rizik tidak dikriminalisasi. Jadi wacana kriminalisasi ulama itu sebetulnya fokusnya kepada yang saya tutup. Tetapi kalau dari kepentingan Pak Jokowi menurut saya nih ya, kalau itu kemudian diakomodir, tentu harus diperhitungkan dampak-dampaknya. Nah kita sebelum kita akan bicara mengenai dampak dan apa kemudian pertimbangan Presiden, kompromi apa yang akan dihadirkan, kan nggak ada makan siang yang gratis pasti yang akan Prof Ikam. Saya mau tanya ke Mas Arief, Mas Arief selama ini kan kelompok 212 ini kan sangat lekat dan dekat sekali dengan Gerindra dan PKS gitu. Anda cukup worry nggak melihat, Presiden sudah bisa bertemu nih, katanya ketawa-tawa, akrab sekali katanya pertemuan. Anda dan partai Anda khawatir nggak? Tapi dijawabnya lebih asik Mas Arief di segmen berikutnya. Kami akan segera kembali usaha jeda berikut ini. Mas Arief khawatir nggak Mas kalau ngelihat manuver ini? 100% nggak khawatir. Masa sih Mas? Iya ngapain khawatir, orang 212 itu kawan-kawan sudah melebihi seperti saudara sendiri dengan Partai Gerindra kan. Artinya kita nggak perlu khawatir. Justru saya ingin memberikan sebuah pendapat kalau Pak Joko Widodo diterima itu justru harusnya Pak Joko Widodo sadar bahwa selama ini tuduhan kepada kawan-kawan 212 yang dikatakan radikal, yang dikatakan anti pemerintah, ternyata enggak. Pak Joko Widodo diterima dengan sopan, dengan baik. Dan permintaannya pun saya rasa wajar bahwa pilkada sudah berakhir, ya kan? Ya selesailah kriminalisasinya, jangan seperti 212 banyak aktivisnya yang dikriminalisasi, ya kan? Seperti misalnya Habib Rizik, terus Ahmad Dhani, itu kan terjadi kriminalisasi. Nah, kalau saya melihatnya sih 212 tidak akan bergeser dari Partai Gerindra dan juga PKS dan terutama kepada Pak Prabowo karena mereka itu sama kita tuh sudah satu hati. Nah, kecuali Pak Joko Widodo kan kemarin timnya kan membuat sebuah tagline 212 katanya 2 kali wali kota, 1 kali gubernur, itu 212 palsu. Gitu loh. Jadi kalau saya sih yakin 212 itu tidak akan bergerak ke Pak Joko Widodo ya. Tapi aromanya Presiden Jokowi ataupun orang-orang istana kemudian mencoba untuk menarik-narik 212 dari pangkuan Mas Arief dan kawan-kawan itu terasa? Terasa karena sudah panik. Gitu. Sudah panik apalagi kan hashtag gerakan ganti presiden 2019 makin membesar.
Ya kan apalagi kemarin baru teman-teman saya Serikat Buruh sudah mendeklarasikan Pak Prabowo akan diusung dan didukung oleh Serikat Buruh. Artinya terus tuduhan macam-macam kepada kita kan, artinya kan nggak berlaku. Tapi buat Gerindra, Pak Sarif, Anda menganggap bahwa kelompok 21 atau kekuatan 212 ini kemudian masih cukup solid dan masih bisa kemudian dimanfaatkan untuk misalnya pemenangan Pak Prabowo. Ini akan dipakai. Kita tidak memanfaatkan mereka. Atau ya, artinya kita bergotong royong seiring kita sejalan mutual simbiosis sama mereka. Kami saling memerlukan. Kami memerlukan 212, kawan-kawan 212 juga memerlukan Partai Gerindra untuk sebagai kendaraan, artinya merebut kekuasaan. Dalam arti kekuasaan ya mempunyai sebuah visi yang sama, membangun Indonesia yang toleran, membangun Indonesia yang lebih maju, membangun Indonesia yang lebih bersih dari korupsi. Itu aja. Jadi saya nggak yakin 212 akan bergeser ke sana. Kan panjang kita punya sejarah kan. Ya, Prof, kalau kita lihat ini kan ada riak-riaknya sudah mulai terasa nih. Ada yang menganggap dia tetap presidium alumni, ada yang persaudaraan alumni, kemudian ada lagi alumni apalah 212. Tadi kita juga dengar pembina 212, Kapita Ampera menyayangkan sebenarnya komentar di press conference yang katanya merusak atau membuyarkan kompromi dan kebaikan-kebaikan selama ini. Anda lihat ini akan tetap solid, akan tetap bisa menjadi kekuatan yang kemudian bisa dipakai, bukan dipakai, seiring sejalan untuk menjadi kekuatan politik. Ya, salah satu yang harus diperhatikan oleh kelompok 212 kalau ingin tetap solid seperti pada masa 212 di Pilkada DKI adalah kepemimpinan. Jadi bagi saya melihat ketidakberadaan Habib Rizik Syihab di Indonesia ini betul-betul punya dampak yang sangat negatif bagi 212. Karena telah terjadi selain perpecahan tadi dua kubu itu kan akibat saja. Tapi sebetulnya penyebabnya karena tidak ada figur yang cukup karismatik dan mempunyai track record yang bisa memobilisasi kekuatan dan punya networking yang sangat luas seperti Habib Rizik Syihab. Ya mohon maaf ya, kehadiran orang seperti Pak Amin Rais yang sebetulnya track recordnya sudah cukup, pengalamannya cukup, tapi in a way masih belum bisa memberikan semacam guiding seperti yang dilakukan Habib Rizik. Yang kedua juga suka atau tidak suka Habib Rizik networknya itu sejak 1998 itu ada di mana-mana. Ya dari segi katakanlah teologinya misalnya. Habib Rizik itu tidak ada bedanya dengan Nahdliyin. Ya kan? Tetapi dari segi politiknya dia akan berbeda dengan misalnya saja dengan yang sekarang menjadi ketua MUI dan lain sebagainya. Oke, Prof. Dengan kondisi tadi gejala perpecahan atau mungkin tidak ada tokoh sentral sampai Rizik Syihab kemudian kembali ke Indonesia. Menurut Anda apakah usaha Presiden Jokowi atau kelompoknya yang tadi sudah tercium aromanya oleh Mas Arief itu untuk menarik mereka ke kelompok presiden gitu, Anda lihat akan bisa berhasil nggak? Punya posibilitas, seberapa besar posibilitas keberhasilannya? Dari Pak Jokowi? Saya kira tergantung persepsi yang dimiliki oleh Pak Jokowi dan timnya. Justru di sini saya melihat bahwa kemungkinan Pak Jokowi ini akan melakukan kompromi-kompromi jika tidak tegas. Misalnya permintaan agar supaya tidak dikriminalisasi seperti yang dikemukakan oleh Pak Arief. Itu nanti kalau itu diikuti oleh Pak Jokowi, itu dampaknya akan sangat serius. Dampaknya sangat serius? Bagi Pak Jokowi. Karena apa? Bertambahnya kekuatan dukungan? Bukan, justru malah akan melemahkan karena orang akan melihat Pak Jokowi tidak konsisten. Nah oleh karena itu jawaban beliau bahwa beliau tidak akan mencampuri proses hukum ini juga menjadi menarik. Nah apakah dampaknya ini nanti akan membuat itu stalemate, jadi tidak ada pergerakan apapun antara keinginan Pak Jokowi merangkul. Pak Jokowi ini kan akomodatif juga. Tapi karena masalah Habib Rizik tidak terselesaikan, tidak terjadi itu, ya itu nanti hal yang harus dijawab. Feeling Anda tidak akan ada kompromi? Kalau dari jawaban formalnya istana kayaknya tidak. Mas Arief, tetapi politik ini kan cair juga. Mas Arief, Anda melihat Presiden akan berkompromi nggak dengan tuntutan ini? Saya rasa dia akan seperti kata Prof ya, dia akan berpikir ulang untuk kompromi dengan Habib Rizik. Ya. Tetapi kalau saya melihat sih 212 tidak pecah, tetap dalam kendalinya Pak
Habib Rizik. Jadi kalau terlihat pecah-pecah ini cuma terlihat-terlihat aja ya? Iya, tetap imam besarnya kan Habib Oke. Rizik. Apapun kan memimpin itu nggak perlu ada di tempat. Semua kan ada teknologi kan. Artinya memang Habib Rizik itu korban kriminalisasi. Semakin tidak dicabut kriminalisasi, semakin 212 membulat. Jadi kalau kata Mas Arief tidak akan ada kompromi antara Presiden Jokowi dengan 212, kayaknya tidak akan ada kompromi. Tapi yang kita bertanya-tanya publik juga, apakah Gerindra dan PKS, Prabowo dan PKS ini akan berkompromi juga nih masalah calon wakil presiden? Karena kita punya beberapa pernyataan yang muncul belakangan ini, kayaknya ada quote-unquote nih Mas Arief, ultimatum dari PKS untuk Gerindra. Kita akan bahas masalah itu di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Kita akan membahas tadi, kalau tadi kata Mas Arief nggak akan ada nih kayaknya kompromi Presiden Jokowi dengan kelompok 212, tapi yang masyarakat juga tunggu, akankah ada kompromi antara PKS dan Gerindra setelah sekian lama menikah, kawin, apakah akan retak-retak nih? Karena kita lihat ada semacam quote-unquote ultimatum dari PKS terkait dengan calon wakil presiden. Kita saksikan yuk quote-nya dari Presiden PKS Sohibul Iman di belakang kita, Prof dan Mas Arief. Ini kata Pak Sohibul Iman, Presiden PKS, katanya begini, saya kutip ya dari cnnindonesia.com, kami dari PKS menyampaikan ke Pak Prabowo, menurut hitungan kami itu idealnya memutuskan nasib 9 cawapres PKS itu sebelum Ramadan. Nah, kemudian next. Kami sampaikan itu, mudah-mudahan kita punya pemahaman politik yang sama sebelum Ramadan adalah yang tepat untuk bisa menetapkan seperti itu. Next. Nama yang kami sodorkan 9 orang, sekarang lagi ada assessment dari mereka, dari Mas Arief dan kawan-kawan tentunya ya. Dengan kriteria yang mereka buat, makanya kami kasih waktu, tidak memungkinkan dalam sekejap mereka cari. Nah, apakah betul PKS mengultimatum Partai Gerindra untuk memutuskan calon wakil presidennya sebelum Ramadan? Kita tanya yuk kepada Bang Mardhani Alisera yang sudah tergabung bersama kami lewat sambungan telepon, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardhani Alisera. Selamat malam, Bang Mardhani. Selamat malam. Bang Mardhani, ya kita mau tanya, ini masyarakat pengen tahu apakah betul PKS mengultimatum Gerindra supaya cepet-cepet nih tentukan dari 9 nama calon wakil presiden yang diajukan oleh PKS. Betul nggak Bang Mardhani, sebelum Ramadan harus diputuskan? Nggak ada maksud. PKS itu sekutunya Gerindra ya. Segajah. Tuh PKS ngajak sama Gerindra, ayo kita serius kerja karena jadi penantang itu berat dan gitu kan. Jadi Yang tidak ada. Karena itu dari sekarang segera kita bekerja serius. Bahkan kami membutuhkan deklarasi capres cawapres saja, tapi juga portofolio kepentingan menteri siapa aja sih gitu. Kan akan sangat baik bagi serikat politik kalau tidak membeli kucing di dalam karung. Baik juga buat kita yang ingin insya Allah 2019 ganti presiden untuk bekerja sejak awal. Oke. Insya Allah ultimatum. Tapi ajakan PKS agar kita segera bekerja. Ada deadline-nya nggak Bang Mardhani? Misalnya kapan di waktu yang diharuskan gitu, atau mungkin nggak ada posibilitas Pak Prabowo boleh nih pilih calon selain yang diajukan oleh PKS gitu misalnya? Yang pertama itu nama politik itu harus mustahil. Ya. Politik is the art of impossibility. Sehingga apapun keputusannya kalau musyawarah baik. Ya. Posisi sekarang PKS sedang mengajukan 9 nama. Gerindra sedang mengajukan paling sederhana 1 plus 9 ini segera menjadi 2, yaitu capres dan cawapres. Baik. Tetap kita buka kawan Demokrat atau PKB ingin gabung monggo. Baik. Jadi sekali lagi kata Presiden PKS sebelum Ramadan harus ditentukan, itu bahasa politik yang sangat bisa cair sekali gitu Bang Mardhani ya, bisa dituruti bisa juga enggak gitu ya. Anda nggak akan marah atau ngambek gitu kalau tidak dituruti? Saya tidak boleh bekerja ataupun mengatakan yang berbeda dari Pak Presiden. Jadi apa yang dikatakan itu yang saya katakan. Dan tapi saja kemungkinan musyawarah kata kuncinya.
Bang Mardhani terakhir, jika nanti misalnya Pak Prabowo memilih calon wakil presiden di luar nama-nama yang disodorkan oleh PKS, 9 orang tadi, PKS tetap akan bersekutu dengan Gerindra atau akan berpisah kutu dengan Gerindra? PKS 100% yakin Pak Prabowo akan milih satu di antara 9 nama Baik. dari PKS. Baik. Jadi tetap optimistis ya Bang Mardhani. Terima kasih Bang Mardhani atas konfirmasinya malam hari ini dari Bandung. Saya mau tanya ke Mas Arief nih. Mas Arief, itu tetap optimistis. Kalau kata Pak Sohibul sebelum Ramadan ini, itu udah quote sekali loh, sebelum Ramadan kayaknya harus ini. Gimana? Ya, itu Update kan semacam mengingatkan. bukan ultimatum. Bukan ultimatum. Kita kan bukan lagi sekutu, kita tuh segajah saudara kita tuh sama PKS. Artinya semua bisa kita bicarakan secara cair. 9 nama kan memang sudah diberikan kepada Partai Gerindra. Partai Gerindra juga sedang memilah siapa di antara 9 yang bisa mendampingi Pak Prabowo nanti. Kemudian kan 9 dari tokoh PKS itu juga orang-orang yang hebat, orang-orang yang punya potensi. Ya, akhirnya kita harus hati-hati memilihnya. Mungkin nanti kita juga akan mengembalikan kepada PKS kalau kita sudah ada pilihannya kan. Oke. Artinya ketika kita misalnya, kalau saya pribadi sih saya kepengennya Pak Mardhani ya. Ya kan? Karena masuk Misalnya, dalam salah satu ya kan? calon wakil presiden, ya? Pak Mardhani kan sebagai calon kan, tapi nanti juga harus dikomunikasikan lagi dari PKS. Tapi kapan Mas Arief, kapan nih kalau dibilang sebelum Pokoknya Ramadan? sabar aja, nanti Sabar pasti aja. ada pertemuan antara, kita sebenarnya sudah sering bertemu terus. Oke. Jadi setiap hari kita bertemu antara Oke. pengurus PKS dengan pengurus Gerindra. Ya, oke. Dan kita udah mulai bekerja, kayak Oke. saya sama Pak Mardhani itu udah mulai bekerja. Jadi kalau kita lihat Gerindra dan PKS sama-sama optimistis akan tetap bersekutu, kalau kata Mas Arief bersegajah, Pak Prabowo akan memilih calon wakil presiden dari PKS. Anda optimistis juga nggak bahwa memang Pak Prabowo akan memilih satu dari 9 nama itu atau justru akan melengos ke calon yang lain? Saya kira Gerindra saat ini memang posisinya sangat tidak ideal untuk terlalu cepat memutuskan. Karena opsi-opsi itu bagi Gerindra masih ada. Sementara PKS ini kan juga masih berbicara tentang poros ketiga segala macam, selain memberikan deadline yang Anda bilang ultimatum tapi diralat lah ya. Ya. Gitu. Saya nggak ngerti bahasa politik ini, padahal sudah ada deadline ya Artinya katanya. ini memang masih cair. Gerindra sendiri kan juga berpikir kalau saya memilih dari partai ini, partai itu, kan politik pemilihan itu kan nggak hanya elektoral tapi juga yang di bawah. Bisa saja misalnya Gerindra masih berpikir bahwa calon wapres yang paling pas bagi Pak Prabowo itu mesti dari Nahdlatul Ulama misalnya. Nah, apakah PKS itu memenuhi syarat di situ? Nah, dengan 9 nama itu, Ya. lebih banyak untungnya atau lebih banyak mudaratnya jika Pak Prabowo memilih satu dari 9 nama? Tergantung, Mas. Secara politik dengan kita bahas survei Karena sekarang itu. Gerindra ini kan bagaimana membutuhkan partner lagi. Nah, partnernya itu apakah hanya PKS dan PAN kan? Misalnya kan dia bisa berhasil mendapat partner yang lain lagi, tapi Kan deadline-nya mencukupi kan katanya PKS harus itu dari kan kata PKS. Nah, makanya Iya, itu iya. kan PKS juga nggak bisa sendirian kan. Oke. Dia kan harus mengajak PAN, mengajak Demokrat, mengajak PKB, yang masih mungkin diajak. Oleh sebab itu, saya kira persoalan yang dianggap sebagai deadline dan lain sebagainya itu ya karena PKS ingin menunjukkan bahwa persekutuan atau persegajahan ini memang harus ada realnya. Tetapi kan PKS juga sangat berpengalaman. PKS saya lihat tidak pernah menuntut harga mati itu selama. Jadi menurut Anda ini ultimatum politik Saya yang kira PKS bercanda aja. terlalu canggih lah kalau untuk hanya either Iya. or atau hitam putih. Baik. Ini mereka jauh lebih dewasa dari itu. Saya mau minta 2 kepastian dari Mas Arief nih. Yang pertama, apakah Pak Prabowo akan betul-betul mencalonkan diri jadi calon presiden? Pertama. Yang kedua, apakah Pak Prabowo jika menjadi capres pasti akan memilih satu dari 9 nama yang akan diajukan oleh Ya. PKS? Ya kalau maju sudah pasti, Oke. itu udah bulat. Satu, oke. Ya, kalau dari 9 PKS, nama anggota PKS yang disodorkan, itu kan pasti kita akan pilih. Nah kita kan namanya itu masih cair ya, yang tadi Prof. Hikam bilang kan. Kalau memang nanti kita ternyata koalisinya bukan hanya dengan PKS saja, misalnya dengan PKB, atau misalnya lebih parah lagi kita nanti dengan PDI Perjuangan,
Kan semua berubah, artinya peta politik berubah semua kan. Ada Atau koalisi misalnya, parah ini. ya kan, misalnya nanti kita dengan PDI Perjuangan. Jadi oke, tapi atau kan sudah misalnya nanti cukup PKS dan Gerindra. tapi kan belum tentu Oke. yang lain-lain yang di kubunya Pak Joko Widodo itu bisa jadi Oke. cawapresnya Pak Joko Widodo Jadi kan. menjawab pertanyaan pertama, Prabowo pasti maju, ya kata Mas Arief. Tapi apakah akan memilih 1 dari 9? Belum tentu. Jadi Anda para kader PKS, jadi ya boleh harap-harap cemas lah dengan jawaban Mas Arief. bagi saya- Bukan gini, 9 kan nanti ada partai lagi masuk. Nah itu kan kita bicarakan ini PKS mau Nah, yang tapi 9. kan intinya belum pasti, belum tentu. Apakah nanti partai koalisi yang ikut dengan kita juga mau dengan yang 9 orang PKS ini. Jadi kita tuh berbicara, tapi saya yakin kawan-kawan PKS itu tidak harga mati biasanya. harga mati. Contoh aja misalnya di Pilkada DKI Jakarta. PKS dengan legowo untuk kebaikan, ya kan, mendorong Mas Anies, Baik, ya baik. kan, dia nggak mendorong Mas Anies, loh kan kelihatan. Jadi Anda para pemirsa bisa menginterpretasikan sendiri jawaban Mas Arief kira-kira mana yang pasti, mana yang belum pasti atau malah tidak pasti. Kita akan nantikan jawabannya dari dinamika politik ke depan. Ya. Terima kasih Mas Makasih, Arief, Sar. terima kasih Prof. Ikam atas perbincangannya. Kita akan nantikan bagaimana kemana arah angin politik ini akan menuju. Apakah 212 juga akan pindah atau malah Pak Prabowo yang pindah? Nanti kita akan lihat. Mungkin saja kita kan masih bisa. Ya, mungkin ada aja dengan posibilitas. PDIP aja mungkin bisa koalisi. Baik, terima kasih Mas Arief, terima kasih Prof. Ikam.